Dua kali Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik program food estate Presiden Jokowi tak dikerjakan dengan baik oleh pembantunya. Pertanyaannya mengapa PDIP mengkritik lagi program ini meski Presiden Jokowi bulan lalu pernah memberi penjelasan agar program ini diperbaiki. Apakah mungkin ada kaitannya dengan memanasnya kontestasi di Pilpres mendatang? Sore hari ini sudah bergabung bersama kami ada politisi PDI Perjuangan Nusirwan Suyono, ada juga juru bicara pemenangan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto dan pengamat politik Adi Praitno. Sore Bapak-bapak. Sore. Saya mau ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan, jadi kenapa sih PDIP ini mengkritik dua kali program food estate? Ya, kalau mengkritik berapa kalinya itu bukan substansinya. Tapi saat ini adalah banyak tuntutan untuk calon presiden. Ini saya terbuka saja, calon presiden saatnya mengungkap gagasan program. Supaya rakyatnya tahu program apa, gagasan apa yang akan dilakukan pada saat menjadi nanti memimpin kelak. Nah, bersamaan dengan gagasan dan program yang ditampilkan, yang seharusnya sekarang ini ditampilkan, Mas Ganjar Pranowo sudah mengungkap di berbagai forum gagasan dan program apa yang akan dilakukan kelak. Nah, bersamaan dengan program dan gagasan itu tentunya juga harus direkam, juga harus dicatat apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Karena kalau hanya sekedar menampilkan program dan gagasan saja tanpa melihat bagaimana yang sudah bisa dikerjakan, itulah yang menjadi problem. Berarti pilihannya itulah yang seharusnya antara program yang ditawarkan dengan apa yang mampu dikerjakan itu bisa sejalan. Jadi ini saya menjawab kenapa itu tadi menyebutnya dua kali. Mungkin kalau perlu ya sekian kali. Tidak apa-apa, ini adalah sebuah forum untuk bisa rakyat itu bisa membaca. Pak Irwan. Lagi mungkin kalau ada media menanyakan kok sampai 3-5 kali, ya tidak apa-apa. Tapi kemarin itu Sekjen PDIP Mas Hasto menyebut menteri. Nah, menterinya ini yang dimaksud siapa? Yang disasar siapa? Ya sudah jelas bahwa dari film dan apa yang narasi yang ditampilkan Kompas TV sore ini kan itu penanggung jawab diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Maka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi arahnya kepada mana? Ya kepada yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan semua belum ada anggaran dan sebagainya. Itulah tanggung jawab inisiator atau katakanlah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai aspek yang diperlukan. Jadi tidak Jadi pure hanya di Kemenhan atau juga ada di Kementannya? Ya itu semua akan dikoordinasi oleh Kementerian Pertahanan. Jadi kalau dikatakan bahwa acuannya hanya ada pembiayaan atau tidak ada pembiayaan. Jadi spesifik yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto? Iya. Ya, saya jawab saya tegas bahwa dan itu sudah ada di dalam film tadi yang ditampilkan kan munculnya kan bersama-sama dengan Pak Prabowo di dalam di pertanian di ini kan masa ya Pak Adi Prayitno kan tidak karena di situ kan kalau gitu Pak Irwan saya akan langsung kasih kesempatan buat juru bicara pemenangan Prabowo Subianto. Pak Wihadi yang disasar langsung nih Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Iya, begini. Jadi untuk sekian kalinya kita harus menjelaskan bahwa food estate ini adalah memang gagasan dari Presiden Joko Widodo. Dan ini memang koordinatornya adalah Kementerian Pertahanan. Itu betul. Namun tidak ada anggaran yang ke Kementerian Pertahanan terhadap food estate. Tapi anggarannya ada di Kementerian Pertanian dan PUPR. Nah, ini permasalahan kalau kita lihat bahwa hutan yang sekarang ini pun digarap land clearingnya yang dimana adalah merupakan tanggung jawab daripada Kementerian Pertahanan yang sudah melakukan land clearing itu adalah dari HPH. Itu HPH itu sendiri pun adalah hutan hutan produksi yang memang sudah terbengkalai dan izinnya kita minta dari Kementerian KLH. Nah, disinilah ini permasalahannya, mengkoordinasinya ini kan Pak Prabowo juga mempunyai program-program mengenai food estate ini. Berarti artinya ada koordinasi dan juga tadi anggaran ya Pak Wiyadi ya?
Anggarannya bukan di Kementerian Pertahanan, Oke. anggarannya ada di Kementerian Pertanian. Dan Oke. KLH kita minta itu suratnya. Jadi dalam hal ini mengkoordinasi itu kan kita sudah lakukan land clearingnya, ya kan? Bahwa serta merta itu tidak bisa langsung ditanam. Kita tahu bahwa yang namanya ini bekas hutan dan mesti harus di land clearing dulu. Itu haranya dan segala macam secara teknis. Gitu, Tapi kan? mengapa kemudian Pak Sekjen PDIP menyebutkan bahwa ada kata-kata perusahaan ini diisi kroni-kroninya? Maksudnya dimaksud apa nih, Pak Wiyadi? Ada perusahaan, saya kira tidak ada perusahaan dalam hal ini karena kroni-kroni yang mana juga kita tidak pernah tahu. Yang ada adalah dilakukan land clearing dulu. Ini baru land clearing, belum ada hasil hasil daripada penanaman itu kita belum lihat. Jadi anggaran juga belum ada. Jadi perusahaan yang mana yang melakukan ini kan jadi tanda tanya bagi kita juga, gitu kan, bahwa sekarang dengan kondisi yang ada sekarang ini sudah di land clearing, kemudian sekarang baru dilakukan demplot, sekian hektar dilakukan demplot setelah adanya land clearing daripada HPH tersebut. Nah, ini kan ada satu proses dan Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa yang namanya food estate ini tidak serta-merta langsung jadi butuh sekian puluh tahun. Ya kan? Nah, bisa juga terjadi kegagalan penanaman sekarang. Dan Pak Prabowo juga tahu bahwa yang ditanam di situ bukan padi, tapi singkong. Ya kan? Nah, ini sudah memang sudah ada penelitian ke sana. Dan tapi ini ada satu hal yang memang harus dilakukan awal gitu kan. Jadi ini kan proses gitu. Baik, ada prosesnya. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Mas Adi, ini beneran kritik yang dilontarkan PDIP atau jangan-jangan ada muatan politis di dalamnya menuju Pilpres, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, secara substansi soal food estate ini kan sebenarnya sudah lama disampaikan secara terbuka, terang benderang oleh orang nomor 2 di PDIP, Pak Hasto Kristianto. Ya, kalau Pak Hasto yang bicara kan mewakili partai tentu saja, bukan mewakili yang lain. Secara substansi bahwa proyek soal ketahanan pangan yang dirancang oleh Jokowi pada level implementasi itu dianggap gagal total. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Hasto di berbagai forum, bahkan di forum-forum diskusi, baik yang sifatnya dilakukan oleh para aktivis ataupun di kalangan-kalangan media. Yang kedua, kalau bagi kita yang melihat dari jauh, ini bukan melulu soal hal-hal sifatnya substantif ya, tapi itu pasti dikaitkan dengan Pilpres 2024 yang akan datang, terutama bagaimana misalnya ini serangan secara terbuka, serangan sporadis yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto yang saat ini sebagai Menhan yang diberikan mandat untuk mengorganize dan mengkoordinasi supaya food estate ini bisa berjalan secara maksimal dan tuntas. Nah, yang kedua ini yang sebenarnya memantik keributan dalam tanda kutip ya, karena ini dianggap mendowngrade, ini dianggap sebagai bagian dari salah satu celah betapa Pak Prabowo Subianto ketika ditunjuk untuk menghadapi persoalan food estate ini tidak tuntas dan tidak maksimal. Jadi wajar kalau kemudian Pak Hasto saya hitung cukup sering menyampaikan ini sebagai sebuah bentuk kegagalan yang tidak maksimal, dan bahkan ini juga beberapa waktu yang lalu disebut sebagai kejahatan lingkungan, dan di situ juga ada dibangun perusahaan-perusahaan yang katanya ada kroni-kroni di dalamnya. Bagi saya ini adalah serangan yang cukup menukik ya yang dialamatkan kepada Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu yang menjadi perdebatan saat ini melampaui batas-batas yang sifatnya substantif. Bagaimana ke depan tentang ketahanan pangan, tapi bagaimana ini adalah kritik terbuka yang tentu saja ini dalam tanda kutip tentu akan menjadi celah ya. Artinya sebenarnya kritik ini sah-sah saja diutarakan gitu? Ya pastinya jelang Pilpres kayak gini kan orang bertanya-tanya gagasan capres, kemudian juga mengkritik apa yang menjadi kelemahannya secara terbuka. Ke depan saya kira bukan hanya Pak Prabowo yang dikritik, Pak Ganjar juga dikritik, Pak Anies juga dikritik. Saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk edukasi politik juga kepada publik bahwa kalau memang ada sesuatu fakta politik yang harus disampaikan terkait dengan rekam jejak sang calon, saya kira harus disampaikan secara terbuka. PDIP membuktikan misalnya bahwa food estate itu gagal. Tujuannya adalah untuk mengungkap Pak Prabowo selama jadi Menhan yang dipercaya sebagai figur untuk Mas Adi, dilihatnya kenapa tidak diselesaikan aja secara internal? Ini kan masih dalam koalisi yang sama kan antara PDIP, kemudian juga Pak Prabowo, dan juga ini dari Nasdem pun dari Mas Saroni juga angka suara begitu. Ya, saya kira ini kan jelang Pilpres semacam ini, semua figur, semua capres, semua kubu sudah ambil ancang masing-masing.
satu sisi mengungkapkan sisi yang baik dari masing-masing calon, tapi pada saat yang bersamaan juga menyampaikan kepada publik soal rekam jejaknya yang dianggap tidak tuntas, tidak maksimal, dan tidak efektif dalam melakukan pekerjaan. Jadi food estate ini bagi saya adalah kritik yang disampaikan secara terbuka oleh PDIP khususnya kepada Prabowo Subianto bahwa Pak Prabowo nggak tuntas ketika dipercaya untuk mengemban amanah yang cukup mulia, yaitu soal membangun ketahanan pangan. Apakah ini tidak dibicarakan di dalam? Saya kira sudah selesai pembicaraannya. Ini jelang Pilpres, menuju pemilu di 2024, apapun bisa disampaikan secara terbuka, Audrey. Ini menunjukkan rasa-rasanya sulit untuk menduetkan antara Ganjar dan Prabowo dan Pak Ganjar. Seperti belakangan ini yang muncul kan soal kemungkinan dua poros ini, karena ini menjelaskan betapa komunikasi termasuk soal kebijakan politik yang sudah dilakukan ini sudah tidak titik temu yang kemudian bisa dikomunikasikan. Kami sudah tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno. Terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Nusirwan, terima kasih Pak Wihadi, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.